Oke, selamat berjumpa kembali dengan Anak Ciremai. Kali ini kita lanjutkan dengan OSPOS-nya atau Open Search Point of Sale. Kita login dulu. Kemarin kita bahas sampai apa ya, bahasa ya, pengaturan toko online-nya yang dari konfigurasi. Dan di sini pengaturan informasi ini. Selanjutnya kita akan menambahkan adalah data karyawan, employees. Ya, kita nambah data karyawan adanya di menu office, kemudian employee. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, tinggal ganti pakai bahasa Indonesia ya. Tinggal konfigurasi, kemudian pilih location. Di sini pilih language-nya Indonesia. Submit. Oke, kita keluar dulu, kemudian login lagi. Nah, ini kan jadi bahasa Indonesia kantor, kemudian karyawan. Untuk menambahkan karyawan, klik menu karyawan, kemudian ketik nama depan, misalnya Anak Ciremai. Kemudian laki-laki, emailnya apa ya? Oke, teleponnya. Selanjutnya ini tinggal diisi saja. Nah, kemudian ada info login karyawan. Ini untuk username-nya. Kita bisa gunakan username-nya. Ya, kemudian kata sandinya kita 1 2 3 4 5 6 sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bahasa sistem ini bisa menggunakan, walaupun nanti yang admin bahasa Inggris, ini bisa pakai bahasa eh, Indonesia atau sebaliknya Indonesia ke Inggris. Kita pakai bahasa Indonesia. Kirim. Oh, ada kesalahan. Untuk hak akses, nah kita ada pilihan. Nah, untuk misalnya untuk karyawan ini yang Anak Ciremai ini digunakan untuk eh, apa, sebagai kasir saja. Kalau sebagai kasir aja nanti kita hanya menambahkan misalnya eh, kita tambahkan ini untuk laporan, ini penerimaan. Nah, untuk penjualan, klik penjualan, bisa merubah harga jual, boleh menghapus. Kemudian kantornya yang di mana, mau tokonya yang di mana? Toko di paten, kantor, atau mau semua juga boleh. Jadi akunnya multi. Kemudian menambah karyawan tidak usah, ini gift masukkan. Kemudian pesan, ngirim pesan bisa. Kemudian sudah kirim. Ya, oke, berarti sudah tambahkan. Sekarang kita coba keluar, kita login gunakan username Anak Ciremai. Kemudian passwordnya 1 sampai 9. Lanjut. Nah, jadi hanya 3, satu penjualan, kemudian gift sama pesan. Ya, bisa bikin faktur, nanti kita bikin produk. Nah, ini enggak ada, belum produknya enggak ada. Nanti kita tambahkan produknya. Ini bisa menambahkan pelanggan. Nah, di sini tidak bisa menambahkan pelanggan. Nah, kita bisa setting lagi kembali. Nah, harus ada izin. Kita keluar dulu, kita masuk ke admin lagi. Jadi harus bisa menambahkan pelanggan. Kita edit lagi karyawannya, mana pelanggan, pemasok. Nah, ini tinggal checklist lagi. Ntar jangan lupa ininya, passwordnya lagi diulang lagi. Kemudian kirim. Keluar lagi. Kita pakai Anak Ciremai.
Oke ya, ada penjualan tambah pelanggan, ada bisa. Nah kemudian nambah item baru, nah ini harus ada izin lagi. Nah fungsinya kasir itu tidak bisa menambah item barang, jadi kasir hanya menjual saja. Nanti yang item baru bagian gudang. Nah ini untuk lokasi kita bisa pilih salah satu saja, boleh nanti di pengaturan. Nah, jadi seperti itu untuk gap ya. Kemudian ada pesan, kita ngirim pesan lewat SMS atau pakai email. Nah pelanggan seperti ini. Ya itu saja cara menambahkan pelanggan. Melanjut, oke kita lanjut. Kantor sudah kita bahas satu-satu ya, satu menu untuk pajak. Nah ini pajak, ntar pajak malah belakangan. Yang penting dulu ya konfigurasi, kemudian karyawan sudah, atribut. Nah atribut ini digunakan untuk nanti tampilnya di gimana ya, itu dulu lupa lagi. Oh iya, nanti di nama barang, bukan nama barang, di produk ada di produk. Jadi kita bisa misalnya atribut kita menambahkan di sini warna, grupnya drop down, kemudian kita tambahkan hitam, warna yang nanti jadi pilihan, hitam tambah putih tambah lagi merah tambah, bisa pakai bahasa Inggris ya, green juga bisa, yellow. Nah kirim, ini untuk warna. Tambahkan lagi size, ukuran, drop down, pilihnya misalnya XL, kemudian XXL, kemudian L, S, M. Ini size size apa ya, size baju. Nah kirim ya, jadi nanti yang ini akan tampilnya di, kembali ke beranda yang ada tampilan di sini, item barang, buat item baru nanti tampil di sini, size baju, nanti tinggal pilih warna ukurannya. Nah, jadi seperti itu fungsi dari atribut ya, adanya di atribut sini di konfigurasi. Nah, itu seperti itu adanya di item barang, misalnya barcode 12345. Nah, nantilah untuk penambahan barang. Oke, baru di kantor ya sampai habis ya. Konfigurasi atribut sudah. Kalau mau dihapus tinggal diklik kemudian hapus. Kalau bisa jangan dihapus, diklik saja, diedit saja, ganti namanya. Ya kalau dihapus nanti nomor ininya akan ikut kehapus. Contoh misalnya yang ini Simorogol itu kalau kita hapus, nah nomor urutnya itu kan hilang. Tapi kalau mau nanti nambah itu bukan nomor 1 yang nambahnya. Misalnya ukuran berat atau neto, kita pilih drop down 150 ml 100 gram. Nah itu kan yang nomor satunya hilang, jadi 234. Daripada di delete lebih baik diedit saja.
Itu untuk atribut pajak. Ini mah tadi pajak, kode pajak misalnya kita bikin PPN, nama PPN 10%. PPN 10%, PPN 10 kodenya. Ini untuk kota status. Contoh kita coba dulu Majalengka. Ini kalau pajak saya belum paham nih. Status aktif. Bisa masuk ke kirim. Kalau satu aja kirim. Nah, muncul nggak? Oke, Yodi Redis, grup pajak, kategori pajak, tarif pajak. Nantilah ini harus dipelajari dulu. Oke, itu saja untuk materi open source-nya, yang ospos-nya masih di kantor ya. Nanti kita bahas satu-satu. Ini sudah, ya tinggal pajak nanti lewat. Nantilah kalau sudah paham. Kita nanti masuk ke pelanggan, item, dan sebagainya. Kita keluar dulu. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.